Apa sebetulnya yang membuat beliau memilih bertarung di DPR ini? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ki semua, alhamdulillah wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billahul azim. Saya sengaja pakai mic yang kepalanya orange tapi mirip kuning menurut saya. Tadi saya yang kasih mic Pak Miruskara yang hijau. Ya. Tapi saya mau dulu supaya agak berbeda, saya mau bicara DPD sedikit. Bagaimanapun saya masih dalam kapasitas sebagai anggota DPD, karena memang lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini belum terlalu seksi. Tapi pada pemilu 2024 yang akan datang ini menarik, karena jumlah bakal calonnya melalui dukungan yang masuk di KPU itu 34 orang. Ya, 34 orang. Di periode saya yang lalu pernah 20 lebih 30 pertama, kemudian 2019 itu hanya 22 orang. Ini bersemangat kelihatannya 34 orang pada posisi di mana DPD masih pada kondisi kewenangan yang terbatas, ya, fungsi yang sangat terbatas, karena Pak Miruskara belum mau memberikan penguatan kewenangan. Ya, ruang persaingan di tingkat DPD sebenarnya di sisi lain juga amat berat, karena dia ada ikatan-ikatan aturan yang formal, harus dapat suara lebih dari setengah jumlah kabupaten di provinsi itu, termasuk dukungan KTP-nya, ya, jangkauannya harus luas, keuntungannya karena segmennya bebas. Pada saat saya DPD, saya bisa ambil suaranya Pak Nimatullah untuk DPD, dan dia bantu saya. Suaranya Pak Miruskara di Goa untuk P3 dia, tapi bisa saja dia dukung saya di DPD, dan memang dia dukung. Jadi itu itu keuntungan-keuntungan dalam kaitan tadi perolehan suara di DPD. Hanya memang kemudian tantangannya yang berat dan tidak dilihat oleh publik, belum dirasakan oleh masyarakat bagaimana peran-peran DPD itu, karena pada saat tertentu memang sulit sekali untuk dapat dilihat dan dirasakan peran-peran DPD tersebut. Tapi yang itu tadi menariknya untuk 2024 masih saja sejumlah figur, tokoh, bahkan ada tokoh senior dari UNAS, profesor, doktor, maju. Mungkin diandalkan misalnya jaringan dokter, jaringan apa semua. Saya yang kedua yang sama bilang begini, Pak Normal, hadirin sekalian. Menurut saya tidak bicara partainya secara ini karena sudah digambarkan tadi. Kondisi politik 2024 tidak terlalu jauh beda dengan kondisi sosial politik 2019. Saya mau memperlihatkan indikasi demokrasi, indeks demokrasi kita di Sulsel tahun 2020 lalu, 2 tahun lalu, dan mungkin akan tidak terlalu jauh bedanya dengan 2024, itu di 63%, ya, berapa? Saya mau melihat dari sana. Jadi ada indikator-indikator yang digunakan dalam melihat proses demokratisasi yang terjadi. Itu tidak terlalu jauh perkembangannya. Tidak terlalu jauh perkembangannya. Antara lain kenapa? Karena tingkat pendidikan kita tidak cukup signifikan dalam mendorong pendidikan, sehingga tingkat kesadaran partisipasi politik belum begitu tumbuh. Yang saya mau bilang di sana, Pak Nurmal sebagai pengamat, dilihat data-data pemilu 2014 yang lalu, angka partisipasi pemilih meskipun berbeda antara DPR pusat, berbeda dengan DPRD provinsi, DPRD kabupaten lebih banyak, provinsi lebih banyak, pusat agak kurang banyak angka partisipasi. Tapi hanya kurang lebih rata-rata 70%. Jadi ada kurang lebih, ada sekitar 30% masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal demikian banyak peluang untuk menggunakan hak pilih. 16 partai di pemilu 2024, ya, 2019. Ada 16 partai, tadi DPD ada 22, ke depan ada 18 partai, dan calon DPD-nya ada 34 kalau lolos semua. Yang kedua adalah saya mau pakai indikator ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita juga tidak terlalu jauh-jauh amat begitu, ya. Saya tidak pakai kata banget karena saya belum terlalu lama di Jakarta gitu. Dibanding Pak Miruskara lebih lama lagi sedikit, ya kan? Jadi tidak terlalu jauh karena Sulsel itu masih bermain di sekitar 5%, 6%, bahkan kemarinnya orang Bugis, Makassar itu tahun 2019, 2020, 2021, bukan kemarinnya orang Jawa. Kemarinnya orang Jawa itu bulan lalu.
itu masih main di sekitar 5%, 6%. Itu angka pertumbuhan ekonomi. Ini ada relevansi dengan pemilihan. Karena tadi ada hubungan dengan kapasitas. Ada hubungan dengan bukan hanya isi tas caleg, tapi bagaimana juga isi kantong wajib pilih. Ini kan terjadi hubungan simbiosis mutualisme ya, antara yang memberi dan diberi. Tapi saya hubungkan dari aspek ekonomi. Belum lagi kalau kita lihat dari aspek sosial, angka kemiskinan, angka lapangan kerja, dan seterusnya. Saya kira Dinda, pengamat kita dan hadirin sekalian, dalam melihat perspektif pemilu 2024, itu sebabnya saya katakan tidak terlalu jauh nanti kondisinya dengan 2019. Tidak terlalu jauh. Kalau itu kita tarik dari partai, misalnya saja di tingkat DPR RI, yang seperti Pak Amir sekarang Dinda katakan tadi, kita saja belum saling tahu bahwa saya nanti akan menjadi pesaing beliau yang eksternal, karena saya akan maju di Dapil 1 untuk DPR RI dari Partai Golkar. Karena itu saya pakai baju agak-agak kuning gitu ya. Ya, kuning terangnya nanti di Mei. gitu. Dan tentu bersaing dengan Pak Amir Uskara yang memperoleh suara sangat signifikan. P3-nya partainya cukup signifikan. Ketua DPR-nya pemenang pertamanya di Goa itu adalah P3, dan itu tak lepas dari peran seorang Pak Amir Uskara. Begitu. Jadi kalau mau pilkada Pak Amir Uskara, jalannya kelihatan sudah terang gitu ya. Ya sudah, rumput sudah menghijau ke sana. Rumput sudah menghijau. Dalam konteks seperti yang saya katakan tadi, untuk DPR RI sebenarnya tidak perlu saya, dan insya Allah saya tidak akan lakukan persaingan yang tidak sehat. Para caleg nanti ke depan tidak perlu melakukan persaingan yang kurang sehat untuk saling mengambil suara. Itu kalau pandangan saya, Dinda, normal. Kenapa ada kurang lebih 30% suara yang tidak menentukan ini? Bahkan tidak ke TPS. Kenapa suaranya Pak Amir Uskara yang segerus? Gitu. Kecuali kalau tidak maju Pak Amir Uskara lagi di DPR, tentu saya akan bilang, nah, sudahlah kita punya tim-tim itu sini, ya kan? Ya, gitu. Yang kedua, kondisi persaingan partai tadi yang saya katakan, dalam melihat perolehan suara dari pemilu ke pemilu, itu masih di sekitar Golkar, kemudian ketika muncul Demokrat, kemudian begitu Nasdem masuk, Nasdem, dengan yang bertahan P3 sebagai partai lama, PDI Perjuangan, masih sekitaran itu. Apakah nanti partai baru, apakah itu partai apa yang baru ini, yang terakhir, Partai Umat, Partai Gelora, akan bisa menjadi eksis? Pengalaman juga menunjukkan di pemilu 2019 yang lalu tidak cukup juga, karena di DPR RI tadi hanya 9 partai memperoleh kursi. Di DPR provinsi hanya 11 partai yang mendapatkan kursi. Ada yang satu-satu begitu ya. Ya, dari 16 partai pada saat itu. Belum lagi yang tercermin di kabupaten, kota, dan DPRD-nya Sulawesi Selatan. Saya pikir yang terakhir saya mau sampaikan adalah, seperti yang disinggung tadi Pak Amir Uskara, Dinda Amir Uskara, jabatan yang sangat strategisnya sebenarnya di DPR itu bukan ketua fraksinya saja. Dia pimpinan Komisi 11. Ya, jadi ketika kami bahas undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, selalu saya curi-curi pandang Pak Amir Uskara. Yang pertama, beri saja saya kesempatan bicara, soal Anda mau putuskan itu urusan Anda. Saya WA, Dinda, yang penting saya bersuara karena ini misi DPD. Soal Anda putuskan bagaimana, kalau ada dosanya di belakang hari ya yang pertama tanggung pimpinan Komisi 11 begitu kan. Jadi Pak Amir Uskara ini membidangi komisi yang mengatur uang di Republik Indonesia ini. Ya. Apa yang saya mau katakan di terakhir tadi itu adalah, ketika kita berbicara tadi tentang pendekatan pemilu, sistem pemilu yang sekarang masih ada di MK, dari 9 fraksi ya, 9 fraksi, 8 fraksi dengan termasuk P3, Demokrat dan Golkar, ini memang terang-terangan meminta tetap proporsional terbuka. Dan tentu, kenapa? Karena ini adalah proses demokratisasi yang sudah tumbuh berkembang. Salah satu cara menjaga proses demokratisasi yang bisa memasung pilihan-pilihan rakyat dengan baik adalah kalau dibuat proporsional tertutup, di mana partai menjadi sangat penguasa di dalam menentukan orang, figur. Ya. Jadi ya memang kalau kita lihat partai yang sangat ngotot ini yang terlalu yakin dengan hasil survei bahwa dia tidak pernah berkurang dari sekitar 20%. Tetapi pada saat yang sama, apabila proporsional tertutup,
partai-partai lama yang sudah memiliki dukungan struktur partai segala macam, ini tidak bisa dianggap remeh, apalagi macam Golkar. P3 misalnya, sekalipun kursi kelihatan kurang, tapi ketika dia tertutup, maka suara bisa bertambah. Dan partai-partai baru, apalagi dengan kapasitas, termasuk isi tasnya tidak terlalu meyakinkan, itu malah justru saya menganggap kurang berpeluang. Karena orang yang bekerja akan kurang. Ya, yang bekerja itu palingan nomor urut 1, nomor 2. Harapannya kan caleg yang lain bekerja untuk pilpres, kan kira-kira begitu strateginya yang dimaksud sebenarnya. Ya, kalau proporsional terbuka, semua caleg bekerja. Tantangannya adalah kapasitas individu dalam artian kompetensi, bukan isi tasnya. Ya, kompetensi yang menjadi taruhan ketika berada di parlemen. Dan itu memang yang terasa mulai dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, termasuk sampai pusat. Termasuk DPD, Dinda. Karena di DPD ini kan yang lolos dengan suara terbanyak 1, 2, 3, 4 di daerahnya masing-masing dengan beragam kapasitas, mantan gubernur, mantan menteri, mantan bupati, mantan anggota DPRD seperti saya misalnya. Saya kira itu dulu pengantarnya dalam bincang kita sore ini. Yang pasti saya duduk berdampingan dengan Pak Amir Uskara, tidak ada kata senior di politik. Yang ada itu adalah kapasitas dan strukturalnya. Beliau wakil ketua umum partai P3, tapi sesungguhnya di baliknya dia yang mengatur P3 hari ini. Jadi kalau bicara kekuasaan ke depan, jangan selalu melihat kekuasaan daerah. Bisa saja Pak Amir Uskara ada di birokrasi, di kekuasaan pusat. Ya, dan tentu kita berdoa seperti itu, terlepas daripada urusan partainya. Karena ada lagi orang Sulsel, ada tokoh Sulsel yang bisa menasional. Karena itu hadirin sekalian, yang terkadang sangat saya sayangkan adalah kalau ada tokoh nasional kita sudah berkiprah, lebih banyak kita tunjukkan kelemahannya daripada keberhasilannya. Akhirnya orang di sana menjadikan itu sebagai momentum untuk menjatuhkan tokoh-tokoh kita dan mereka mengisi ruang-ruang itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.